Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Sela, kita berhenti sejenak dari kegiatan kita. Kita akan menyembah Tuhan serta kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan apa yang Engkau sabdakan, dan kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, sore hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari sebuah lagu lama. Lagu ini ditulis pada zaman Daud ya, dan dicatat di Mazmur Fatsal 46, dan lagu ini sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buihnya airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Saudara, lagu ini ditulis dari Bani Korah, dan lagu ini begitu relevan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Pertanyaannya adalah, bagi kita siapa Allah itu? Nah, buat orang yang sedang di dalam kesesakan, buat orang yang sedang di dalam penderitaan, ketakutan, buat orang-orang pada zaman itu dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi saudara, buat saudara yang hari ini merasakan tekanan kembali dengan keadaan yang masih belum pasti, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dan kemudian dilanjutkan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Allah membuktikan dirinya setia di dalam kelemahan kita, di dalam kesesakan kita. Dikatakan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Nah saudara, keadaan berubah, bahkan cuaca berubah. Apa yang dulu tidak pernah kita lihat sekarang mulai muncul. Sekalipun dikatakan gunung-gunung goncang di dalam laut. Rupanya saudara, penulis lagu ini sudah mengetahui bahwa pada masa bukan hanya dia menulisnya, tapi apa yang dia tulis itu menjadi relevan juga buat kita hari-hari ini. Dikatakan kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun laut yang bergelora, ribut berbuih airnya. Saudara, ini yang kita perlu renungkan pada hari-hari ini. Kita bisa menjadi panik karena keadaan, kita bisa menjadi sepertinya kita kurang persiapan menghadapi apa yang ada di depan. Tetapi Tuhan mau kita seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 46, Selah. Di ayat yang keempat diakhiri dengan Selah, berhenti. Berhenti dan renungkan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Apakah benar Tuhan seperti itu dalam kehidupanmu? Mungkin engkau hari-hari ini mengalami
keadaan yang tidak seperti yang engkau harapkan. Doamu engkau naikkan kepada Tuhan dan engkau melihat di depan apa yang terjadi sepertinya bertolak belakang. Itu sebabnya kita perlu berlari kepada Tuhan. Tuhan itu tempat perlindungan. Pada zaman itu, pada waktu ada serangan musuh, maka para prajurit bahkan dan orang-orang civilian atau orang-orang biasa itu berlari menuju kota perlindungan. Dan Tuhan berlaku buat mereka seperti kota perlindungan dan kekuatan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Dia melindungi saudara, tapi Dia menolong saudara dalam kesesakan. Dan saya ingin melanjutkan saudara di ayat yang kelima dikatakan kota Allah. Kediaman Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kembali saudara, di bait berikutnya lagu ini mengatakan tentang kota Allah. Saudara, kita punya kota perlindungan. Kota perlindungan kita ini bukan kota di mana kita tinggal, tetapi kota perlindungan kita ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini digambarkan kota ini disukakan, dipenuhi dengan sukacita karena ada aliran-aliran sungai. Sungai itu menyegarkan, saudara. Airnya menyegarkan. Jadi, saudara, di dalam kota perlindungan itu, di dalam kesesakan, saudara, Tuhan menghadirkan sungai sukacita. Dikatakan Allah ada di dalamnya, dan kota itu tidak akan goncang. Dengan kata lain, goncangan itu bisa terjadi di luar kota itu, tetapi tidak di dalam kota itu. Selama orang berlindung di dalam kota itu, mereka tidak akan tergoncangkan. Selama saudara dan saya punya tempat perlindungan yaitu Allah sendiri, maka kita tidak digoncangkan. Karena Allah akan menolongnya dikatakan. Ya, saudara, kemudian penulis lagu ini mengatakan tentang keributan yang terjadi. Bangsa ribut, kerajaan goncang, tetapi Tuhan memperdengarkan suaranya. Saudara, apa suara yang dominan di dalam kehidupan kita? Di sini dikatakan ada suara dari bangsa-bangsa yang ribut. Ada suara dari kerajaan-kerajaan yang goncang. Tapi Allah juga memperdengarkan suaranya. Sebagai satu kegerakan, tahun ini kita sama-sama mengambil tema abide. Kita melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan di ayat ini dikatakan Ia memperdengarkan suaranya. Tuhan berfirman. Nah saudara, banyak suara di luar, tetapi mari kita yang mau berada di kota perlindungan Allah kita. Pada waktu Allah memperdengarkan suaranya, pada waktu Dia berfirman, dengar baik-baik. Karena hanya kebenaran firman Tuhan itu yang sanggup menenangkan, menyegarkan jiwa kita. Dikatakan di Ibrani bahwa firman Tuhan itu live, hidup, and active. Aktif, saudara. Saudara, bahkan khotbah hanyalah bagian daripada penyampaian manusia akan firman Tuhan. Apa yang saya bagikan ini adalah cara saya menanggapi firman Tuhan. Tetapi saudara membutuhkan firman Tuhan sendiri, saudara. Saya mendorong saudara dalam masa-masa seperti ini, saudara baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan aktif. Dia menghidupkan saudara. Dia memberikan kekuatan buat saudara. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan pada waktu Tuhan memperdengarkan suaranya di dalam hati kita, maka hati kita menjadi tenang. Kita menjadi kuat kembali. Dan Dia melindungi hati dan pikiran kita. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu sanggup mendatangkan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran saudara.
Hari-hari ini saudara, apa suara yang saudara mau dengar? Apa suara dominan yang mendominasi kehidupan saudara? Saya berharap jawabannya adalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu keadaan boleh berkali-kali menggoncang kami. Dan Tuhan, pada waktu kami mungkin merasa keadaan sudah membaik, tiba-tiba kabar yang tidak baik yang kami dengar. Tuhan, kami mendengar mungkin kerabat kami terkena sakit penyakit. Bisnis kami juga terefek dengan keadaan. Baru saja kami mengatakan keadaan baik, keadaan berubah menjadi tidak baik. Tapi kami tahu bahwa kota perlindungan kami, yaitu Engkau sendiri, tidak dapat digoncangkan. Sewaktu kami berlindung di dalam Engkau, maka kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran ini yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.